Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratian Adelina Ramadanti, NIM 2019-12107 dari kelas 4B. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus lama tentang Enron dan KAP Arthur Andersen. Saya menjelaskan secara singkat awal mula Enron. Enron yaitu perusahaan dari penggabungan antara Internord atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar. Jeffrey Skilling menjelaskan kebangkrutan Enron disebabkan terganggunya proses bisnis akibat kredit rating perusahaan menurun pada November 2001. Terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan hutangnya yang terlalu besar. Latar belakang penyebabnya adalah laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya serta modifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Di samping itu, Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis bukan berdasarkan profit sebenarnya. Akan mulai menjelaskan kronologi kasus Enron dan Arthur Andersen. 1997 Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp senilai 2 miliar dolar. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Resources yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang memperjualkan gas alam serta listrik. Pendapatan meningkat drastis dari 2 miliar dolar menjadi 7 miliar dolar dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Enron membentuk pula Enron Online atau IOL pada bulan Oktober 1999. IOL merupakan unit usaha Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website. Dalam sekejap, IOL berhasil melaksanakan transaksi senilai 335 miliar dolar pada tahun 2000. Menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001. Januari kemudian pada 2 Desember di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan. Saat itu kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Tuntutan hukum terhadap para direktur Enron setelah skandal tersebut sangat menonjol karena para direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi Arthur Andersen yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas. Melanjutkan dengan membahas kronologis, fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron, yaitu sebagai berikut. Board of Director, di dalamnya yaitu Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tersebut mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak
dalam perusahaan, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Yang kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Pada awal 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien, tapi pada akhirnya tetap dipertahankan. Salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. Tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari $1 miliar. Dengan pengumpakan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron, penghambatan terhadap proses peradilan. Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu harga saham Enron terus-menerus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. CEO Enron, Kenneth Lai, mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002, tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lai mengundurkan diri dari Dewan Direktur perusahaan. Pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi $750 juta untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Pemerintahan Amerika atau the US General Service Administration melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintah di Amerika. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. KAP Andersen terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Andersen dalam kasus Enron. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Andersen mengusulkan agar manajemen KAP Andersen yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketahui oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Tanggal 26 Maret 2002, CEO Andersen Joseph Brandino mengundurkan diri dari jabatannya. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Andersen, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab auditan Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Andersen dan Enron. Tanggal 9 April 2002, Jeffrey McMahon mengumpulkan pengunduran diri sebagai presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.